Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tessa Lonika Rongkas, NIM A11211111, kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Di sini saya akan memaparkan materi dalam bentuk PPT. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau belajar seumur hidup bukan berarti kita harus terus sekolah sepanjang hidup kita. Sekolah banyak diartikan oleh masyarakat sebagai tugas belajar yang terperangkap dalam sebuah ruang yang bernama kelas. Bukan itu yang dimaksud. Paradigma belajar seperti ini harus segera kita rubah. Pengertian belajar bukan hanya berada dalam ruangan, tapi belajar di semua tempat, semua situasi, dan semua hal. Bagian A, orientasi umum. Karakteristik dan faktor-faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Yang pertama, batasan. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Yang kedua, karakteristik. Bagian A, hidup, seumur hidup, dan pendidikan merupakan 3 istilah pokok yang menentukan lingkup dan makna pendidikan seumur hidup. B. Pendidikan daklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. C. Pendidikan seumur hidup tidak diartikan sebagai pendidikan orang dewasa, tetapi pendidikan seumur hidup mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sebagainya. Yang ketiga, perlunya pendidikan seumur hidup. A. Keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. B. Perubahan masyarakat dalam peranan-peranan sosial. C. Pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. D. Perkembangan pendidikan luar sekolah yang pesat. 4. Dasar pemikiran pentingnya pendidikan seumur hidup. Ada bermacam-macam dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting. Dasar pemikiran tersebut ditinjau dari beberapa segi, antara lain A. Ideologis, B. Ekonomis, C. Sosiologis, D. Politis, E. Teknologis, F. Psikologis, dan pedagogis. Kita masuk pada bagian B, kerangka kerja teoretis pendidikan seumur hidup. A. Orientasi umum. Secara teoretis terdiri atas 3 aspek, yaitu A. Hidup, B. Seumur hidup, C. Pendidikan. Yang kedua, hidup. Ada 3 komponen yang paling berhubungan yang terdiri atas A. Individu, B. Masyarakat, C. Lingkungan fisik. Yang ketiga, seumur hidup. A. Perkembangan kepribadian, B. Tahap-tahap perkembangan, C. Peranan-peranan umum. 4. Pendidikan. A. Landasan-landasan pendidikan, B. Cara-cara komunikasi, C. Isi pendidikan. Kita masuk pada bagian C, kerangka kerja operasional pendidikan seumur hidup. Yang pertama, sebuah sistem pendidikan seumur hidup. Komponen-komponen sistem pendidikan seumur hidup. A. Tujuan-tujuan pendidikan seumur hidup. Semua tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan seumur hidup, baik tujuan akhir atau umum maupun tujuan-tujuan khususnya. B. Asumsi-asumsi pendidikan seumur hidup. Konsep-konsep yang menjadikan dasar pijakan penyelenggaraan pendidikan seumur hidup atau karakteristik pendidikan seumur hidup. C. Prinsip-prinsip pengembangan sistem pendidikan seumur hidup. Konsep-konsep pijakan untuk pengembangan sistem pendidikan seumur hidup. D. Bentuk-bentuk belajar, pendidikan umum dan pendidikan profesional. Yang kedua, sistem belajar di rumah, sekolah, dan masyarakat. A. Mengembangkan pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, organisasi. Yang ketiga, administrasi.
Yang keempat, keuangan. Yang kelima, pemasukan tenaga. Yang keenam, sistem struktur bahan ajar atau kurikulum. Yang ketujuh, sistem evaluasi. Yang kedelapan, riset. B. Teknologi pendidikan. Yang pertama, tujuan pengantar. Yang kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Yang ketiga, strategi dan proses belajar. Yang keempat, media dan bahan ajar. 5. Bimbingan. 6. Evaluasi belajar. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan pertumbuhan dan pengembangan murid-murid di sekolah. Sekolah dan masyarakat merupakan dua jenis lingkungan yang berbeda, namun keduanya tidak dapat dipisahkan, bahkan saling membutuhkan, khususnya dalam upaya mendidik generasi muda. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pendidikan dan pembangunan. Pembangunan berasal dari kata bangun, yang berarti membuat, membangun, atau membina. Jadi, pembangunan adalah usaha yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia. Pembangunan berarti perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih maju, perbaikan dari yang belum ada menjadi perbaikan dari yang jelek menjadi baik. Yang pertama, esensi pendidikan dan pembangunan, serta titik temunya. Persepsi yang keliru tentang arti pembangunan, yang menganggap bahwa pembangunan itu hanya semata-mata pembangunan material, dapat berdampak menghambat pembangunan sistem pendidikan, karena semestinya pembangunan itu bersifat komprehensif, yaitu mencakup pembangunan manusia dan lingkungannya. Jika pendidikan dan pembangunan dilihat sebagai suatu garis proses, maka keduanya merupakan suatu garis yang terletak kontinu yang saling mengisi. Proses pendidikan pada satu garis menetapkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi hajat hidup masyarakat luas serta mengangkat martabat manusia sebagai makhluk. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antara keduanya. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha luar dari diri manusia. Yang kedua, pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Yang kedua, sumbang pendidikan pada pembangunan. Pendidikan sebagai upaya yang bulat dan menyeluruh hasilnya tiada segera dapat dilihat. Ada jarak penantian yang cukup panjang antara dimulainya proses dengan tercapainya hasil. Jika pembangunan dipandang sebagai sistem makro, maka pendidikan merupakan sebuah komponen atau bagian dari pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi. A. Segi sasaran, B. Segi lingkungan, C. Segi jenjang pendidikan, D. Segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Yang ketiga, pembangunan sistem pendidikan. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun. Sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, masalah pendidikan
juga dapat dilihat sebagai masalah nasional, karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. Untuk dapat menyongsong suasana hidup yang diperlukan itu, sistem pendidikan harus berubah. Jika tidak, maka pendidikan sebagai agen perubahan sosial tidak seperti yang terlihat. Strukturnya, kurikulumnya, pengelolaannya, tenaga kependidikannya, mau tidak mau, harus disesuaikan dengan persyaratan baru tersebut. Yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu aspek filosofis dan keilmuan. Kedua, aspek yuridis atau peraturan undang-undangan. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, orientasi. Yang keempat, pembangunan nasional. Yang pertama, batasan. Pembangunan ekonomi berarti suatu proses perubahan struktur produksi atau pendapatan nasional, struktur penduduk dan mata pencarian atau lapangan kerja, dan struktur lintas barang jasa dan modal dalam hubungan internasional. Yang kedua, tujuan. Masyarakat masa depan. Pembangunan nasional Indonesia pada akhirnya harus bertujuan mencapai kesatuan negara yang berkedaulatan rakyat, serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, strategi pelaksanaan. Strategi dasar pembangunan nasional Indonesia selama kurang lebih 30 tahun, baik jangka panjang maupun jangka pendek, bertumpu pada pembangunan ekonomi yang terkait dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Yang keempat, karakteristik. Pembangunan nasional merupakan yang pertama, bentuk pengalaman Pancasila, yang kedua, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang ketiga, dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut. Keempat, pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kelima, trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan sosial. Yang kelima, asa, terdiri dari yang pertama, kemampuan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, adil dan merata. Yang keempat, keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam perkehidupan. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, hukum. Yang ketujuh, iptek. 6. Kedudukan pembangunan pendidikan. Mencakup 7 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan, bidang agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang iptek, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan, dan keagamaan. Yang pertama, peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Pertama, teknologi. Yang kedua, menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi. Yang ketiga, pelaku dan penciptaan budaya. 4. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Yang kelima, konsumen barang dan jasa. Yang keenam, payung pendidikan nasional. Yang ketujuh, sumber yang memberikan masukan pada pembangunan pendidikan nasional. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu mazhab-mazhab pendidikan. Filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan sistem pendidikan yang cara kerjanya menggunakan cara kerja filsafat dan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari filsafat, yaitu berupa pemikiran manusia, berupa realitas, pengetahuan, dan nilai. Mazhab atau aliran filsafat yang lazim digunakan dalam pendidikan yaitu empiris, nativisme, dan konvergensi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengenalkan manusia terhadap kehidupan dunia. Yang pertama, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia.
Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia itu dimaksudkan adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Yang pertama, perguruan kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria atau TK dan kursus guru, selanjutnya Taman Muda atau SD. Disusul Taman Dewasa merangkap Taman Guru. Yang kedua, Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan, pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang ke Kayu Tanam, seluruh gedung INS dibumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang Panjang. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu permasalahan pendidikan. Ada 6 masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan jumlah guru terampil. Yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Yang ketiga, minim bahan pembelajaran. Yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Yang kelima, mutu pendidikan rendah. Yang keenam, minoritas bagi kelompok. Yang pertama, permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Yang pertama mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan. Yang kedua, jenis permasalahan pokok pendidikan. Masalah yang dimaksud yaitu yang pertama masalah pemerataan pendidikan, yang kedua masalah mutu pendidikan, yang ketiga masalah efisiensi pendidikan, yang keempat relevansi pendidikan. Yang ketiga, pemecahan masalah pemerataan masalah pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung sekolah baru di daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penggantian gedung sekolah yang tidak layak pakai, serta pengadaan sistem double shift atau bergantian pagi dan sore untuk menggunakan gedung sekolah agar penggunaannya bisa merata. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama, perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, aspirasi masyarakat. Yang keempat, keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Dan materi yang keenam yaitu kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, kelembagaan pendidikan. Ditinjau dari segi kelembagaan, maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Yang kedua, jenis program pendidikan. Jenis pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademi, pendidikan profesional. Yang ketiga, pengelolaan sistem pendidikan nasional. Yang pertama, pengelolaan sistem pendidikan nasional pada umumnya diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau Menteri. Yang kedua, dalam hal tertentu pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan diserahkan kepada Departemen
badan pemerintah lainnya. 3. Dalam mengelola pendidikan nasional, Presiden dibantu oleh Dewan Pendidikan Nasional. Yang pertama, upaya pembangunan pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan di Indonesia dilaksanakan dalam berbagai level atau jenjang pendidikan. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. B. Pembaruan kurikulum. C. Pembaruan pola masa studi. D. Pembaruan tenaga kependidikan. Yang kedua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional, berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang mendasar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.